Sudah ada berapa orang? Ya, bentar, para Kidi. Tiga, ini alhamdulillah sudah. Selamat malam para Kidi. Ya, selamat malam juga, Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Nanti kita tunggu dulu beberapa peserta, baru nanti kita jam 8 teng lah kita bisa mulai. Nah, ini ada... Siap. Saya dari Pangandaran, Jawa Barat, Pak. Ya, ini deket. Selamat bergabung, Bu Budar. Ini dari Bandung, Budar. Sehat selalu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi memang ini seperti reunian, Mas Dadang. Jadi ini memang kita di Kelapa ini banyak saling kenal. Jadi nanti ke depan apa yang bisa kita kerjakan bersama seperti itu. Oh iya, betul betul. Begitu. Ya. Nanti ini menunggu dulu Bu dari teman-teman yang lain, nanti jam lewat sedikit nanti kita baru kita mulai. Apa lagi? Ya. Ya, baik. Ya Bu. Oh ya. Baik, nanti. Mudah-mudahan ada yang bisa dikerjasamakan ya. Amin. Insya Allah, amin, Bu. amin, Insya Allah. Amin. Ya, nanti kita tunggu dulu, Bu. Ini baru 2 menit lagi, Bu. Jadi mungkin yang lain pada persiapan di waktu Jakarta dan di Sulawesi dan sekitarnya ini, Bu. Semuanya. Atau di Sulawesi sekarang ya? Iya, Bu, di Sulawesi ini, Bu, sudah 6 bulanan ini. Alhamdulillah. Sulawesi jam berapa sekarang di Sulawesi? Sekarang lewat beda 1 jam, Mas. Beda 1 jam dari sana, Kang. Oh, beda 1 jam ya? Ya. Ya, ini baru sebentar lagi. Bentar, Kang. Tak itu dulu, Kang. Ya, ini baru tepat jam waktunya ya. Kita tunggu
5 menit lah kita bisa mulai, atau nanti kalau memang kita lihat load pesertanya berapa, nanti kita bisa mulai untuk acaranya. Selamat bergabung Bu Maryam. Nanti kita menunggu beberapa rekan yang akan join, jadi kita tunggu sebentar. Selamat bergabung Bu Maryam. Nanti kita tunggu rekan yang lain. Selamat bergabung Bu Lili. Nanti kita tunggu yang lainnya. Ya, selamat bergabung Bu.
Ya, nanti kita nunggu 3 lagi ya Mas Dadang, kita mulai ya. Baik, baik, siap. Terdengar suaranya ya? Ya, bagus. Sembilan belas di sini ya, kalau 2 menit lagi nanti belum ada yang join, nanti kita mulai saja Mas Dadang. Nanti kita baik, baik. Ya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Nanti kita sambil berjalan saja karena waktu semakin mepet gitu ya, sudah terlalu lanjut malam. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas sedikit terkait peluang bisnis ya, yang mana selama ini sudah eksis melakukan penjualan ke luar negeri dan pengembangan di lokal itu terkait sapu lidi. Nah, di sini sudah ada sahabat kita Kang Dadang dari Tasik yang mana akan menjelaskan terkait peluang dan potensi sapu lidi ini seperti apa. Nah, waktu dan tempat kepada Kang Dadang.
kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya baik, perkenalkan ya. Nama saya KD, bukan Krisdayanti, tapi Kang Dadang. Ini sebelum saya perkenalkan mungkin di slide pertama dulu ya. Semua ini masuk banyaknya ini. Itu Sulawesi Utara. Oh, dari Sulawesi Utara ya. Dengan Ibu siapa betul. nih, Bu? Ibu Lili. Bu Wisol. Oh, Ibu Lili. Ibu Lili. Salam kenal, Bu. Ya, Bu Lili, sama-sama. salam kenal dengan Kang Dadang nih. Ya, Potensi di makasih, Sulawesi banyak sekali nih. Ya. Selain lidi kelapa, yang saya dengar Ya. itu ada namanya getah damar ya. Getah damar itu Getah banyak damar. diekspor itu. Ya, getah Oh ya, damar. ya. Dari pohon agatis. Oh, Itu agatis, banyak ya, di ya. banyak Sulawesi juga Utara, tuh ya. dari Sulawesi. Yang lain tadi saya dengar dari Pangandaran ya. Ya, ada juga yang dari Pangandaran ya. Siapa dengan Pak siapa, Pak? Halo, suaranya kecil ya, Pak? Ini apa namanya? Saya ekspor ini pertama kali ke India ya, India. Yaitu sebesar 40 feet atau 500 karung. Jumlahnya ini total kurang lebih 25 ton. 25 ton. Dalam kan kontainer itu ada yang 40 feet, ada yang 20 feet. Nah, ini 40 feet. Sekitar 500 karung. Satu karungnya ini kurang lebih 50 kilo atau 50,2 atau 50,1. Jadi memang agar tidak penyusutan kita lebihkan. Mungkin seperti itu ya. Halo, Masul? Lanjut, silakan lanjut. Di slide kedua, ganti slide. Ya, ini saya juga pernah mengikuti pameran di Trade Expo waktu 2019 sebelum Corona terjadi ya. Ini saya ketemu buyer dari Dubai. Kita negosiasi walaupun tidak di tempat ya. Cuma kita waktu pameran itu bagaimana merasakan ketu Tangerang. Terus kemudian kita juga difasilitasi oleh Indo Exim Pro, yaitu Pak Nur Samsul langsung ya, fasilitator. Itu kita diundang. Kita diundang ke Bangka Belitung, tepatnya bagaimana memasarkan produk utamanya itu rumput laut. Nah, kita diundang bagaimana caranya ekspor produk utamanya itu di Bangka Belitung. Terus kemudian saya juga berpartisipasi ikut UBI ya, Jawa Barat, Wirausaha Unggulan Bank Indonesia, lolos dari 500 terpilih 25 wirausaha unggulan. Nah, terus kemudian saya juga alhamdulillah berhasil ekspor ke India, aktif ya. Jika teman-teman mau update tentang informasi ilmu-ilmu, terusnya webinar, terus kemudian kerjasama, peluang kerjasama, ada investor di sana, ada ITVC, ADDAK, dan berbagai informasi-informasi, sebaiknya gabung di Master Ekspor di Telegram. Saya juga mendirikan PT Bin Affan Exindo, ya kan, perusahaan yang bergerak di masih trading ya, trading. Jadi produk-produk Indonesia bagaimana dijual ke Indonesia, kerjasama dengan para UMKM. Ini saya akan memberikan motivasi ya, mindset seorang eksportir. Mindset eksportir itu nanti kita akan membahas 30 menit ke depan, yaitu
yang pertama itu ekspor itu sebenarnya mudah ya, ada trik-triknya. Yang kedua, ekspor itulah investasi. Investasi apa sih? Nanti akan saya jelaskan lebih detail ya. Terus mindset eksportir itu yang ketiga adalah maraton, bukan lari cepat, tapi lari daya tahan. Terus kemudian mindset yang keempat adalah measurable, bisa dicapai. Dan yang terakhir adalah punya tim. Ini kalau kita kerja sendiri lebih sulit, tantangannya lebih sulit nantinya. Mungkin langsung kita ke mindset pertama ya. Ganti, Mas Rona. Nah ini waktu awal-awal saya sebelum mengiklankan, itu saya harus ketemu dulu. Jadi sebelum dapat produk ya untuk saya iklan di sebuah marketplace atau yang akan saya jual, maka saya akan survei beberapa. Saya minimal ada, salah satunya adalah saya survei ke Cikarang. Ini produsen briket ya, pokok kelapa, kokonat kelapa. Jadi tempurung kelapa kemudian dicetak, satu box ini 72 pieces ya, satu kontainer muat 25 ton. Jadi saya negosiasi harganya berapa, nah baru kita jual ke luar. Kita ekspor itu mindset kita tuh harus mudah. Kalau awalnya itu sulit, nanti akan terus sulit gitu loh. Kita mindsetnya dulu adalah ekspor itu semudah melangkah. Lanjut kan? Nah, pada dasarnya ya untuk ekspor itu ada beberapa pihak-pihak yang terlibat dalam ekspor. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Ini yang kotak yang besar ya, shipping company, terus kemudian freight, insurance company, terus kemudian supplier, bank dan bank. Nah, yang hitam ini wajib ini, shipping company adalah perusahaan shipping, perusahaan dari misalnya kalau di Indonesia ini ada 5 yang paling besar ya. Pertama yang paling itu Belawan di Medan, kemudian Tanjung Priok Jakarta, terus kemudian Tanjung Mas Semarang, Tanjung Perak Surabaya, dan satu lagi Makassar. Nah 5 ini nih. Terus kemudian ada freight forwarder ya, MKL dan MKU. Nah ini ekspedisi muatan kapal laut dan ekspedisi muatan kapal udara. Nah ini kalau MKL itu biasanya dari tracking ya, tracking misalnya posisi kita misalnya di Tasik nih, di Tasik. Nah trackingnya itu ke Jakarta yang terdekat. Nah MKL-nya nih ke tracking. Nah berapa nanti dihitung. Kalau harga ada 3 yang kita tawarkan biasanya, harga ex-work, harga FOB, dan harga CNF. Nah kalau harga ex-work itu harga di mana gudang lokasi. Nah biasanya buyer itu dia nggak mau kalau untuk ditawarkan kepada harga gudang. Biasanya paling minimal kita harga yang sudah sampai FOB atau harga yang sudah sampai Tanjung Priok kalau terdekat di Tasik ya. Kalau di Sulawesi mungkin di Makassar sangat mahal ya di ocean freight-nya. Maka rata-rata sebagian besar langsung ke Jakarta atau ke Surabaya paling minimal. Ini seperti itu. Kemudian kalau yang biru ini insurance company ya. Kalau yang hitam ini saya klik warna hitam itu wajib. Kalau yang insurance yang warna biru ini sunnah, nggak wajib. Jadi boleh dipakai atau boleh tidak. Jadi kalau ada misalnya bayarnya pengen sekalian di asuransi boleh. Nah kalau kita nggak mau ke asuransi juga nggak apa-apa gitu. Nah, kalau yang keempat ini adalah surveyor. Surveyor itu di mana pihak ketiga, pihak netral ya. Misalnya dalam hal ini Sukovindo. Nah, Sukovindo itu ibarat mengecek produk kita. Misalnya produk produk briket. Nah, produk briket itu akan diterbitkan oleh misalnya Sukovindo atau Karsurin. Nah, terbukti nih kadar airnya berapa, ininya berapa, arangnya berapa, asnya berapa. Nah itu buyer butuh sertifikat itu. Jadi bukan berdasarkan ngira-ngira ngirim ke buyer, Pak, kadar airnya seperti ini. Itu bukan berdasarkan asumsi kita, tapi berdasarkan pihak ketiga supaya itu sendiri. Terus kemudian yang kelima adalah bank. Bank inilah adalah yang pihak ketiga juga sebagai bentuk pembayaran kita. Misalnya kalau untuk pembayaran LC, nah si buyer itu dia akan ngirim ke bank India misalnya. Nah, uang yang udah sampai ke Bank India akan transfer nanti ke Bank BCA yang pertama ke kita. Nah, setelah transfer baru kita konfirmasi, oh LC-nya valid. Nah, validnya itu bukan berdasarkan oleh buyer, tapi berdasarkan Bank BCA yang laporan ke kita. Nah, seperti itu. Sekarang juga udah banyak yang nggak harus pakai bank juga bisa, misalnya Western Union, terus kemudian PayPal,
terus ada lagi saat ini apa Alibaba Pay ya, dan banyak lain sebagainya. Terus kemudian custom clearance ya, bea cukai ini yang mengecek. Ada lagi yang apakah barangnya itu dibatasi ya kan, terus kemudian dilarang atau memang bebas ekspor. Macam yang dibatasi kalau dulu ya ekspor untuk rotan itu dulu masih boleh. Kalau sekarang untuk mentah-mentah itu udah nggak boleh. Minimal harus sudah barang jadi, harus tidak jadi kursi, jadi meja gitu. Itu baru boleh diekspor ya. Kalau yang dilarang ya seperti banyak ya untuk yang dilarang ya. Banyak yang dilarang. Contohnya narkoba udah jelas itu. Lanjut, Kang. Nah, bisnis ekspor ini sebenarnya mudah ya. Menganggap bahwa ibaratnya kita ini simulasi ya. Kalau kita sudah sampai ke misalnya pertama kali datang ke Soekarno-Hatta untuk mau ke Bogor atau ke Tasik misalnya, banyak pilihannya. Sebentar Kang, bisa kita naik jalan kaki, terus kemudian bisa naik taksi ataupun kita kolbun ibaratnya numpang ke orang lain. Boleh dengan yang penting kita sampai ke Bogor gitu. Walaupun kita nggak tahu sama sekali. Nah begitu pula dengan mau buka usaha apapun. Kita mulai dari gerobakan dulu atau kelontongan, baru kita bisa menjadi buka agen. Karena kita cari buyer dulu, cari pembeli dulu. Kita kirim sampel 1 kilo, 2 kilo, produknya cocok. Nanti dia bertahap, kirim LCL, kirim 1 kontainer ukuran 20 feet, 40 feet, bahkan nanti 42 kontainer. Ini seperti itu. Lanjut, Kang. Kang, silakan. Oh ya. Halo, suaranya terdengar ya? Ya, terdengar. Oke. Jadi kalau yang pernah menggunakan Tiki, JNE, kemudian Dakota, Pahala, ini bisa menjadi seorang eksportir. Jadi kita kalau udah dapat buyer, misalnya kirim produk contoh sampel, kita ngirim 1 kilo, itu via pos atau JNE, terus kemudian produknya cocok, nah kita layak disebut seorang eksportir. Karena mindset yang pertama itu mindset seorang eksportir itu mudah. Jadi tidak harus kita ngirim 1 kontainer full. Kalau kita sudah mengeluarkan 1 kilo keluar dari daerah pabean, kita layak disebut seorang eksportir. Lanjut, Kang. Ya, apa itu sih ekspor menurut Prendag ya, ketentuan umum di bidang ekspor. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Daerah pabean itu apa? Yaitu daerah meliputi darat, laut, udara, darat, laut. Nah, ketiga ini kalau keluar produknya keluar dari zona itu, maka kita bisa layak disebut seorang eksportir. Gitu Kang. Yang pertama itu kita harus memperkenalkan produk Indonesia itu kepada dunia, itu paling penting. Lanjut Kang. Ini saya sebelum menemukan buyer, saya beberapa tempat ya untuk
survei. Ini salah satunya saya survei ke Ciamis ini. Produsen dia Kokofit. Produksi Kokofit sama produksi tambang dia. Tambang dari sabut kelapa. Ini saya survei dengan teman saya, rekan saya ini. Lanjutkan. Nah, ekspor itu sebenarnya investasi ya. Investasi yang pertama pelanggan tetap. Kalau kita sudah melayani dengan baik pelanggan itu, terus kemudian fast respon, email dibalas dengan cepat. Ya kalau ada masuk nomor WhatsApp, kita fast respon ya kan. Terus kemudian produknya cocok. Biasanya ketika kita sudah kirim sampel, terus kemudian 1 kontainer, dia biasanya untuk pengiriman kedua dia nggak mau 1 kontainer. Mintanya 2 kontainer. Nah kayak gitu, nanti kekuatan produksi kita sama kekuatan finansial kita nanti akan diukur. Terus kemudian kita akan mendapatkan referensi buyer lain biasanya. Ketika kita pelayanan yang bagus ya, biasanya buyer ini akan ngasih ke temannya. Misalnya teman dia itu nyari kemarin produk pintu ya dari bahan mahoni sama jati. Nah dia nanya ke saya, di Indonesia ada nggak yang bahan pintu yang bahan mahoni? Saya belum ada suppliernya kata saya, tapi nanti coba saya bantu. Nah, makanya ada peluang-peluang seperti ini nanti bisa dikerjasamakan ya. Jadi tidak harus produk sapu itu sendiri. Jadi beberapa nanti bisa kerjasama. Salah satunya adalah banyak permintaan saya karena melayani buyer dengan baik ya. Ada yang minta pintu, terus kemudian damar, salah satunya produk tapi origin Sulawesi ya kan. Terus kemudian bukan hanya kelapa, sawit, nipah, bahkan koko fiber ya, koko Bristol yang sudah dipres tapi. Nah itu permintaan itu yang sampai saat ini belum saya penuhi karena memang harus mencari supplier yang memang kapasitas produksinya yang bagus, yang minimal 25 ton. Nah ini adalah kesempatan peluang yang akan saya bisa dikerjasamakan. Nah, yang ketiga adalah bisa mencari produk lain melalui kita, itu tadi. Jadi apa buyer kita layani dengan baik, apa-apa yang negaranya dibutuhkan dia nyarinya ke kita nanti. Gitu. Mister, Pak ada produk ini enggak? Wah, ada aja dulu yang penting. Nanti nyari suppliernya nanti kita bisa kerjasamakan. Nah kalau yang 4 ini saya belum ngalamin ya, bayar investasi pembuatan pabrik. Jadi ini yang diinvestasi adalah guru saya, Pak Naji. Pak Naji itu dia pertama kali itu ekspor ikan teri. Nah ikan teri ke Jepang, terus kemudian produknya bagus, disetujui oleh Jepang, dia minta 1 kontainer ya kan rutin, ingin nambah 2 kontainer, kapasitas produksi dia bagus, cuman permodal untuk beli bahan baku dia tidak ada. Akhirnya dia bukan pinjam ke bank, tapi pinjam ke buyer itu sendiri, tapi dengan sistem cicil. Pada saat 1 kontainer langsung dipotong untuk cicilannya. Selama 3 tahun lunas, akhirnya dia jadi buyer tetap. Jadi investasi pembuatan pabrik itu dari buyer itu sendiri. Bisa seperti ini yang guru saya lakukan ya, investasi pembuatan pabrik dari buyer yang kita layani selama ini dengan baik. Jadi selama ini kalau mindsetnya adalah funneling ya, bagaimana marketing itu mencari buyer, udah dapat buyer 1 udah dibuang gitu, nggak dilayani, nggak di say hello ya kan, basa-basi, apa kabar Mister, pakai bahasa Inggris ya tentunya. Nah ini akan menjadi inbound marketing namanya. Jadi nggak kemana-mana si buyer itu, kita rawat dengan baik, dia akan mereferensikan ya kan, jadi kita jual lagi produknya atau beda produk atau apapun menjadi referensi. Mungkin itu sih yang paling penting mindsetnya. Ekspor itu adalah investasi ini. Gitu Kang, lanjut. Nah, terus kemudian saya juga survei ya ke ke beberapa pabrik ini produksi Kokofit balok ini yang potensinya sangat besar. Sayang sekali dia sudah punya buyer tetap. Jadi untuk kerjasama belum bisa. Untuk melayani buyer yang ini aja dia kesulitan permintaannya, karena permintaan Kokofit ini di perusahaan ini dia itu permintaannya banyak, cuman kapasitas produksinya kecil. Jadi potensi untuk perkelapaan saya rasa ke depannya bisa 5-10 tahun itu masih eksis kalau menurut saya. Lanjut Kang. Nah, mindset yang ketiga ini adalah ekspor itu maraton. Ya, maraton itu ibaratnya lari jarak jauh ya. Jadi harus endurance, daya tahan yang sangat kuat. Kenapa? Karena waktu saya mendirikan perusahaan itu 8 bulan itu belum dapat buyer.
belum dapat buyer. Nah, walaupun kita inkantasi, biasanya para motivator memberikan inkantasi ya, saya bisa ekspor, saya bisa ekspor. Itu cuma 10-20%. 80% itu harus dihadapi fakta-fakta brutalnya. Yaitu pertama, selama 8 bulan itu saya belum dapat buyer, bayangkan, inquiry ya, quotation, tapi tidak ada respon, tidak ada respon balik, tidak ada email jawaban ya kan. Nah, ini harus dihadapi. Pernah produk ini tidak sesuai spek, terus kemudian harga bahan baku tiba-tiba naik ya kan. Tim mengundurkan diri, bayangkan, tim mengundurkan diri. Tim saya itu awalnya 5 orang ya kan. Yang satu mengundurkan diri karena tuntutan orang tuanya ya kan, karena harus segera berpenghasilan, dapat gaji gitu, mending kerja aja, ngapain ekspor ya kan. Akhirnya mengundurkan diri karena tuntutan dari orang tua, harus sudah kuliah, harus dapat kerja, harus dapat gaji. Nah, ini memang tim itu harus komitmen waktu di awal kita mendirikan tim. Terus yang keempat adalah karena tuntutan sudah nikah ya kan, nggak ada gaji sama sekali, nggak ada penghasilan sama sekali ya. Nah, akhirnya mengundurkan diri. Yang bertahan itu cuma 3 orang sampai sekarang. Nah, ini adalah menghadapi fakta-fakta brutal. Makanya ekspor itu adalah kita berbicara maraton ya, bukan lari cepat. Jadi di perjalanan itu kita menghadapi fakta-fakta yang di luar ekspektasi kita. Ya kan, pengirimannya tiba-tiba komplain, harga ocean freight-nya naik, ya kan, ongkirnya kalau dalam bahasa lokal ya, ongkirnya tiba-tiba naik. Kalau kita ngasih ke buyer harga naik, lebih baik cancel. Nah, hal-hal seperti itu adalah fakta-fakta di lapangan yang harus kita hadapi. Gitu. Lanjut, Kang. Nah, yang keempat itu ekspor measurable ya, terukur. Ini saya survei ke pabrik pembuatan tambang dari sabut kelapa juga ini, dari tambang ada ukuran beberapa mili ya kan, ada yang besar, kecil. Ini saya survei berapa harganya, berapa harga ekspor, berapa harga FOB, saya catat semua. Jadi ketika saya menjual sebuah produk, jadi ke supplier itu saya sudah deal di awal. Seperti itu, bikin perjanjian ya kan, kalau ada harga naik tolong kasih tahu. Jadi pada saat saya ngiklan baik di marketplace ataupun di media-media yang lain, itu saya sudah siap konfirmasi ke supplier. Jadi supplier itu yang paling penting ya. Sebelum kita menjual adalah supplier dulu. Begitu. Lanjut, Kang. Nah, terukur resiko apa sih? Cuma resiko manajemen. Resiko manajemen itu maksudnya ini paling penting ya. Jadi manajemennya seperti apa? Terutama kapasitas produksi dan masalah pembayaran. Nah, masalah pembayaran biasanya untuk resiko ini paling vital ya. Karena ada beberapa eksportir yang dimana komitmen. Misalnya guru saya ya, Pak Nur Hidayat, dia kemudian memberikan DP dulu ya kan. Karena perjanjian itu untuk menyediakan barang dia DP dulu. Tapi ibaratnya setelah 2 minggu, sebulan, 2 bulan itu produknya nggak cukup untuk 1 kontainer. Nah, ini makanya resiko manajemen harus benar-benar terukur. Baik itu dari karakter suppliernya ya kan, karena kan di mindset trading ya, kapasitas produknya dan kualitas produknya. Ini sangat penting. Jadi kalau sangat disarankan untuk trading ya, resiko manajemen itu adalah bagaimana di perjanjian di awal adalah kalau untuk mau ekspor ya kan, mau ekspor itu ada barang, ada uang, itu paling penting. Kenapa? Ketika memang plus minus ya. Di samping si UMKM biasanya kekuatan finansialnya kurang, terus kemudian ingin ada kepastian, terus kemudian di eksportir juga nggak mau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya saran saya untuk resiko manajemen adalah membuat gudang sendiri, di mana gudang sendiri itu adalah ketika masuk gudang langsung bayar cash, mungkin itu lebih aman kalau menurut saya. Terus kemudian kemampuan finansial itu juga penting. Contoh kalau saya 3 tim. Saya di bagian ibarat co-founder itu bagian marketingnya khusus untuk ekspor. Jadi bagian untuk bertemu dengan buyer, untuk negosiasi dengan buyer, kalkulasi, hitung-hitungan semua
Itu berhubungan dengan buyer, saya yang handle semua. Nah, founder saya itu khusus untuk mencari investor yang bisa dikerja sama bagi hasil ataupun dana pribadi dia. Jadi investor itu danaan. Saya kebutuhan untuk 2 kontainer. Melebihi kapasitas kita, misalnya ada buyer untuk minta 3 kontainer, ya kita cut dulu, belum bisa saat ini. Saat ini belum bisa karena mengukur kemampuan finansial kita. Gitu. Terus yang ketiga kemampuan ilmu, ini penting nih. Kemarin jadi kasus internasional ya, kisah ITPC Dubai ya, kan ada seorang eksportir. Seorang eksportir ini dia memiliki perusahaan izin lengkap. Jadi PT-nya ini udah punya izin ekspor lengkap. Dia dapat buyer itu dari Dubai. Dari Dubai ya kan. Permintaan sebuah produk 1 kontainer ya. Ciri khas buyer yang valid itu biasanya negosiasi. Jadi kalau harga kita yang tawarkan nggak bisa negosiasi, dealnya misalnya di $380. Nah itulah menurut saya itu real buyer. Tapi kalau ketika nawarin harga yang tinggi misalnya gitu, tiba-tiba sangat fatal. Ini yang ITPC ya, jadi kasus internasional ini, dia pembayarannya itu CNF, tapi bayar cash setelah sampai di pelabuhan si buyer di Dubai sana. Nah, karena teriming harganya mahal, si eksportir ini menyetujui perjanjiannya. Akhirnya terjadilah transaksi. Diproses ya kan, ketika barang 1 hari lagi mau sampai ke Dubai, ditelepon bayarnya. Semua akomodasi, transportasi sama timnya itu bayar yang nanggung, ibaratnya tiket pesawat ya kan dari Indonesia ke Dubai ya kan, hotel semuanya bayar yang nanggung. Nah, akhirnya diundang tuh. Setelah sampai di Dubai, wah, di acara meriah, welcome ya kan. Singkat cerita negosiasi ya kan. Kemudian dia minta BL itu ibaratnya nomor resi. Nah, nomor resi itu jangan sekali-kali diberikan ya. Ini sangat vital. Ketika nomor resi diberikan kepada buyer, maka buyer itu akan dia bisa mengambil bongkar di kontainer di pelabuhan dia. Makanya kalau belum lunas sebaiknya saya sarankan. Nah, ini menjadi kasus internasional ketika si eksportirnya teriming-iming harga mahal ya kan, si LC-nya dikasih ya kan, sertifikat itunya, BL-nya dikasih. Bayarnya ke pelabuhan, kemudian dibongkar, ganti alamat, handphone tidak aktif, lost contact. Akhirnya di situ baru laporan ke ITPC Dubai waktu itu. Nah, jadilah menjadi kasus internasional. Ini Kemendag ya, imbau eksportir waspada agar bertransaksi itu bagaimana mencari sistem pembayaran yang aman. Salah satunya adalah LC, letter of credit, terus kemudian atau 50% TT, atau 50%-nya adalah advance atau DAP. Terus kemudian yang ketiga adalah yang paling aman tentu saja 100% bayar TT advance. Ya, lanjut Kang. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini ekspor itu berbicara tim yang seperti yang saya katakan ya. Jadi kalau kita berbicara tim ya ada tugasnya masing-masing. Ini saya business matching ya waktu di Trade Expo, ketemu negosiasi langsung. Nah, ini kalau kita berbicara tim, jadi saling melengkapi. Jadi si teman khusus bagian surat menyurat, misalnya bikin PO-nya, purchase order-nya, minta ke buyer-nya, terus kemudian kita bikin LOI-nya atau membuat sales kontrak, terus bagian khusus. Jadi nggak harus kita yang ngerjakan semua. Nah, ini jadi super tim itu menurut saya seperti marketingnya mencari buyer, ya kan? Ada teman yang khusus bagian dokumen, ada teman yang khusus mencari investor atau yang bisa dikerjasamakan. Lanjut Kang. Nah, ini tawaran kerjasama ya. Kerjasama ini yang kita ada 4 nih. Yang pertama 4 ya. Yang pertama itu adalah teman-teman mungkin ada produk ya. Karena fokus kita adalah 3 produk ya. Produk sapu lidi kelapa, lidi nipah, sama lidi sawit. Nah, ini kerjasama yang pertama itu yang saya tawarkan adalah mungkin teman-teman ada yang ingin menyiapkan produk sapunya.
Nah, minimal itu 25 ton. Terus kemudian kering, panjangnya 100 cm, ya kan, packing per 50 kilo atau 50,1. Nah, kemudian minimal 500 karung, posisi sudah di Jawa Barat, boleh di gudang. Nah, ini bentuk kerjasama yang pertama. Jadi menyiapkan barang, kita bayar. Nah, kita bayar. Udah menyiapkan barang, kita bayar. Nah, yang kedua adalah paket alternatif, yaitu sistem bagi hasil. Misalnya kita kekuatan kita cuma 1-2 kontainer. Permintaan 3 kontainer gitu udah nggak sanggup. Nah, yang 1 kontainer ini kita bisa kerjasama. Nah, kerjasamanya dalam hal apa? Kerjasama itu dalam bentuk kita hanya perizinan aja. Jadi kerjasamakan dari mulai izin ekspor, tunggu rekening LC. Nah, pokoknya dokumen yang diperlukan untuk ekspor kita sanggup untuk kita penuhi. Nah, teman-teman semua hanya menyiapkan untuk produknya, yaitu sapu lidi nipah, kelapa atau sawit. Nah, yang ketiga adalah beda produk, nggak harus sapu lidi, bisa sistem pemasaran. Misalnya hanya pemasaran aja bisa. Kita misalnya pemasaran dan perizinan. Misalnya punya produk A misalnya, atau produk damar atau coco fiber tadi ya, sabut kelapa atau apapun, punya produknya ya kan, beda produk ya kan. Nanti kerjasama dengan kita adalah sistem pemasaran. Nah, produknya foto-foto, video ya kan. Nanti kita pasang di di Alibaba, di GoForwarder, kemudian bisa juga di Amazon, yang lainnya. Ini hampir sama toko, tempatnya di Tokopedia gitu. Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak. Nah, ini yang bedanya marketplace. Nah, yang keempat adalah ini belajar ekspor dasar. Nanti emang guru-gurunya nanti ada dari Pak Nur Samsu ya kan, dia eksportir dari tahun 90. Beliau ada, kemudian produknya banyaknya agrikultur ya. Agrikultur, dia asli Bogor ya, tinggal di Bogor, eksportir ya kan. Nah, nanti beliau bisa memberikannya, dan ada beberapa Sumhaji, Pak Sumhaji juga nanti beliau akan yang mengisi ya dari master ekspor. Itu Sumhaji ini dia ekspor di perkapasan. Yang terakhir adalah yang coco fiber itu tadi. Dia sudah bukan kesulitan cari buyer, namun kesulitan dalam produksi. Nanti beliau inilah, keempat orang ini akan menjadi master ekspornya atau pengisi nanti di master ekspor. Bisa konsultasi, perizinan, terus kemudian mau jadi asisten. Jadi ada beberapa asisten yang didampingi misalnya. Asisten yang didampingi itu misalnya rekan-rekan punya sebuah produk ya kan, tapi untuk membuat perizinannya misalnya produk khusus untuk makanan. Nah, makanan itu harus ada sertifikat halal, terus kemudian harus ada GMP atau HACP sekarang. Nah, itu ada bagian khususnya perizinan. Lanjut, Kang.